Halo guys, berjumpa lagi di episode kali ini. Episode kali ini saya akan mengungsikan satu cerita kisah seram yang telah terjadi oleh seorang sahabat channel beberapa tahun yang lalu. Dan kisah seram yang dia alami ini berlaku apabila dia berada di hospital untuk menjaga seorang ahli keluarganya yang terlibat dalam kemalangan jalan raya pada ketika itu. Sebelum kita teruskan kepada kisah seram pada episode ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber yang telah pun support dan menyokong video-video sebelumnya. Nah, tanpa basa-basi, mari kita teruskan kepada cerita seram pada episode ini. Ketika mengetahui seorang ahli keluarganya terlibat dalam kemalangan, sahabat ini bergegas ke tempat kejadian untuk melihat situasi kecelakaan jalan raya tersebut. Setibanya dia di lokasi, dia merasa lega karena kecederaan yang dialami oleh ahli keluarganya ini tidak begitu teruk. Namun ahli keluarganya ini harus dimasukkan ke dalam ward hospital untuk tinjauan seterusnya. Setibanya dia di hospital, dia mengambil keputusan untuk menjaga ahli keluarganya ini yang juga adiknya sendiri, dan tidak memaklumkan kepada ibu bapaknya di kampung karena khawatir ibu bapaknya di kampung akan cemas apabila mendengar berita tersebut. Oleh karena kecederaan yang dialami oleh adiknya ini tidak begitu teruk, dia pun berani untuk merahasiakan kejadian ini kepada ibu bapaknya. Setibanya di ward, seperti yang Anda tahu, di ward hanya disediakan satu tilam untuk pesakit dan kerusi untuk seorang penjaga pada ketika itu. Kira-kira jam 12 malam pada ketika itu dia merasa sangat mengantuk oleh karena tempat duduk yang disediakan hospital pada ketika itu tidak begitu selesa untuk tidur. Dia coba bertanya kepada seorang jururawat yang bertugas pada masa itu kalau ada alas tidur ataupun tikar yang boleh digunakan pada ketika itu. Apabila berjumpa dengan jururawat tersebut, dia pun mengatakan hasratnya untuk meminjam kalau ada apa-apa alas tidur yang boleh dia pinjam pada ketika itu. Nah, kebetulan jururawat pada ketika itu mengatakan bahwa ada satu kerusi malas yang terletak di store ward hospital. Oleh karena kedudukan store hospital tidak jauh daripada ward tersebut, dia pun mengambil keputusan untuk pergi mengambilnya sendiri. Tibanya di store ward tersebut, dia pun membuka pintu dengan perlahan-lahan agar tidak ada penghuni ward yang terbangun pada ketika itu. Oleh karena keadaan gelap di dalam store, dia menghidupkan switch lampu di dalam store tersebut, dan setelah dia mengambil kursi yang berada di dalam bilik store itu, dia pun menutup kembali lampu store ward tersebut. Ketika dia ingin kembali ke dalam ward, tiba-tiba ada sesuatu yang menyentuh bahunya. Disinilah bermula kisah seram yang dia alami. Ketika dia menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang telah menepuk bahunya itu, dia agak terperanjat. Dia agak terperanjat karena seorang daripada kawan ibunya berada di belakangnya pada ketika itu. Dia sangat mengenali wanita tersebut karena wanita tersebut sangat rapat dengan ibunya. Ketika berjumpa dengan sahabat ibunya ini yang tiba-tiba berada di depan ward tersebut, banyak soalan yang dia tanyakan kepada wanita tersebut yang juga sahabat ibunya. Namun kelihatannya sahabat ibunya ini sangat tergesa-gesa. Perkataan terakhir yang dia ingat pada ketika itu bahwa wanita tersebut akan datang menjenguk adiknya yang terlibat dalam kemalangan tadi apabila ada mas free. Setelah wanita itu pergi, dia pun masuk kembali ke dalam ward hospital dan menceritakan kejadian itu kepada adiknya yang sedang terbaring. Adiknya sempat risau kalau sahabat ibunya ini memberitahukan berita ini kepada ibunya yang berada di rumah. Nah, setelah beberapa hari berlalu, ahli keluarga sahabat ini telah pun boleh keluar daripada hospital dan kembali ke rumah. Pada satu hari, ibunya mengajak sahabatnya ini untuk datang ke rumah untuk sama-sama merayakan satu majelis kesyukuran yang dibuat untuk ahli keluarga yang menyambut
hari jadi pada ketika itu. Nah, ketika semua orang telah datang ke rumah, sahabatnya ini telah melihat wanita yang telah dia jumpa di ward pada beberapa bulan yang lalu dan bertanyakan kabar kepadanya. Dia pun bertanya tentang tujuan wanita itu berada di hospital pada ketika itu. Namun apa yang menghairankannya, pada ketika itu wanita yang juga sahabat ibunya ini mengatakan bahwa dia tidak pernah datang ke hospital tersebut pada beberapa bulan yang lalu. Nah, ketika wanita tersebut mengatakan bahwa dia tidak pernah datang ke hospital, dia pun merasa heran dan sangat terperanjat, bertanya ke dalam dirinya sendiri, jika bukan wanita itu yang dia jumpa pada ketika itu, siapa lagi? Dia terus terdiam pada ketika itu memikirkan kejadian tersebut setelah mengetahui bahwa sahabat ibunya itu tidak pernah datang ke hospital pada beberapa bulan yang lalu, sehinggalah pada hari tersebut dia pun merasa sangat terperanjat, terkejut dengan apa yang dia alami, dan sehingga sekarang dia masih tertanya-tanya siapakah yang telah dia jumpa pada ketika itu. Dan dia pun mengambil kesimpulan bahwa individu yang dia jumpa pada ketika itu beberapa bulan yang lalu mungkin satu makhluk yang telah pun menyamar sebagai teman ibunya pada ketika itu. Dan cerita pada episode kali ini berakhir di sini. Terima kasih kepada Anda yang telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jumpa di video seterusnya.